begini, jangan ini saya kira ada kerancuan di masyarakat. Yang kita akan judicial review itu bukan kenaikan UMP-nya, tetapi kepastian hukum. Karena apa? Turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah PP 36 dan sampai sekarang ini masih berlaku. Kalau sesuai ketatanegaraan bahwa kalau ada aturan pelaksanaan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Artinya Permenaker tidak boleh bertabrakan dengan PP, PP juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undangnya. Nah, jelas di undang-undang mencantumkan ada formula. Bertentangan itu bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Jadi seandainya pun kalau nantinya dibuat PP peraturan menteri yang UMP-nya lebih rendah, itu pun bertentangan. Jadi kita tidak akan ngotot untuk mempertahankan suatu bertentangan. Jadi karena ada ketidakpastian hukum, karena itu kita minta jalan yang terakhir adalah meminta tentunya institusi yang paling berwenang untuk menentukan apakah ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku atau tidak adalah tentunya Mahkamah Agung. Karena itu kita mengadakan judicial review. Baik Pak Anton, tapi intinya ini kapan Pak? Ataukah memang sudah Pak Anton? Ya kita sedang persiapkan karena kita kan memerlukan persiapan dan untuk mengajukan judicial review kan ada batas waktu juga, tidak boleh terlalu lama. Anton, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa sebetulnya ini kan aturan ini masih cukup fleksibel ya Pak, artinya 10% ini adalah batas maksimal dan juga masih terbuka untuk ruang diskusi. Tanggapan Anda Pak terkait hal ini? Jadi begini Mbak, saya kira kita jangan campur aduk antara PHK dengan upah minimum ini ya. Dan kedua yang saya maksudkan tadi, kita tidak bahas angka tetapi asal aspek legal yang kita anggap bertentangan dengan ketentuan lebih tinggi. Bahwa ada kelompok yang tidak setuju dengan undang-undang silahkan saja, tetapi tidak berarti karena tidak setuju lantas itu tidak akan dilaksanakan. Ini kan sudah menjadi hukum formal ya, yang harus ditaati oleh siapapun, baik yang setuju atau tidak setuju. Jadi artinya kalau kita lihat bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi adalah inkonstitusional bersyarat. Dalam arti kata apa? Diberi 2 tahun untuk diperbaiki. Apabila tidak diperbaiki, otomatis menjadi inkonstitusional, artinya ini gugur dengan sendirinya. Nah, di dalam masa itu tidak boleh ada perubahan, tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Kalau nantinya Permenaker ini mengatur bahwa ini menambah, itu sudah saya kira sudah kekeliruan lah. Karena itu daripada kita debat kusir seperti ini, biarlah Mahkamah Agung yang memutuskan ini yang benar yang mana, apakah ini sesuai konstitusi atau tidak. Kedua, menangkut PHK. Saya kira kita perlu mendengar suara pemerintah karena beginilah, saya di industri sepatu. Rata-rata pabrik sepatu kehilangan order 50%. Nah, saya kasih contoh saja. Satu pabrik kalau bicara puluhan ribu itu di sepatu ya, itu banyak yang puluhan ribu, ada yang 100.000 pekerja. 40.000 kalau upah itu sekitar 45 juta rata-rata ya di dalam Jabodetabek. Itu dengan 40.000 artinya 160 miliar sampai 200 miliar sebulan. Dengan bekerja hanya separuh, apa kuat perusahaan itu membayar? Saya kira kita harus fair juga. Ini bukan ancaman dan bicara PHK ini kita sudah bicara 6 bulan lalu. Bukan kaitan dengan UMP. Jadi supaya kita jangan campur aduk, membuat masyarakat juga jadi bingung. Jadi saya kira beginilah, mengenai PHK kita lihat saja, tanya satu persatu ke pabrik. Bahwa kalau tidak, dan kita ini bicara data. Depnaker sendiri sudah launch, Pak Muhadjir pun sudah datang mengunjungi satu. Menko PMK datang ke Bogor dan melihat sendiri. Kalau PHK artinya kemiskinan naik, jadi ini juga harus dikonsider pemerintah. Baik Pak Anton. Lalu Pak, jika nanti artinya hasil uji materi ini menolak permohonan dari pengusaha, strategi apa yang akan dilakukan oleh pengusaha untuk dapat menjalankan aturan kenaikan upah buruh ini Pak? Artinya begini Pak, kita ini taat hukum. Kalaupun ditolak dan pemerintah atau katakanlah institusi yang paling tinggi memutuskan yaitu MA, bahwa ini inkonstitusional, ini secara konstitusi dibenarkan bahwa peraturan di bawah undang-undang itu walaupun bertentangan bisa dilaksanakan, ya tidak ada jalan lain, kita harus taat. Karena ini kan negara hukum, siapapun taat kepada hukum walaupun
merugikan secara pribadi ke kita-kita. Kita nggak bisa kalau menguntungkan kita mendukung, kalau merugikan kita nggak mau dukung. Ya kita kan ini negara hukum, itu harus hukum di atas segala-galanya.